Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, semoga semua dalam keadaan sehat ya di hari Minggu yang cerah dan indah ini guys. Oke guys, kali ini saya ingin menanggapi dari salah satu subscriber saya yang menanyakan komen di video terbaru ya. Mengenai video terbaru saya ini mengenai comparing Google Sheet dan Microsoft Excel. Nah, dia menanyakan guys, kalau misalnya guru les mau sharing file dengan si murid lesnya dalam Google, bisa di-sharing langkah-langkahnya. Oke, mudah banget guys caranya. Nah, mungkin ini video diperuntukkan untuk jawaban dari pertanyaan Mas Bobby. Oke, langsung aja gini ya guys ya, saya udah siapkan satu filenya guys ya. Filenya saya sudah siapkan seperti ini. Jadi ceritanya kayak gini guys ya. Jadi ceritanya tuh ada guru les ya, itu mau men-sharekan si materi bahasan. Nah, materi bahasannya ya. Ceritanya dia adalah guru fisika. Dia mau nge-share si materi bahasannya ini ke si murid lesnya. Tapi karena misalnya lagi zaman pandemi kayak gini ya, itu makanya kita nggak ketemuan gitu ya, nggak langsung datang ke tempatnya. Ini gampang aja guys. Jadi dia sebenarnya bisa presentasi materinya, misalnya dia udah siapkan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di dalam si Google itu ya, fasilitas Google itu ada yang namanya Google Slide ya guys, kalian bisa lihat coba di sini Google Slide itu. Kalau misalnya mau cek sebenarnya di bagian si Drive ya, bagian Drive itu nanti bisa klik ke New. Nah ini guys bisa macam-macam nih, salah satunya ada Google Slide. Buat yang nggak tahu Google Slide itu apa, itu hampir sama persis seperti PowerPoint ya. Kalau misalnya lihat cuplikannya seperti ini. Nah, saya udah bikin materi si slide-nya seperti ini. Nah, misalnya dia mau present gitu ya, mau present. Oke, tinggal klik aja present. Nah, dia mau ngasih tahu seperti ini ya, misalnya materi sekarang mengenai yang si listrik fisika dasar ya. Nah, terus tinggal klik, tinggal pencet-pencet aja, klik kanan kayak gitu, klik kiri gitu ya, atau pencet kanan kiri gitu ya, itu nanti akan rubah-rubah seperti ini. Nah, itu dia jadi bisa interaktif banget ya. Jadi pas lagi bisa juga dia nanti menyalakan si Google Meet untuk nanti menyelenggarakan meeting, udah gitu, atau si materi pembahasannya udah itu dia sambil nge-share si bahan ini sambil dia menjelaskan. Ini udah oke, interaktif banget sih guys ya. Nah, jadi hampir sama seperti si PowerPoint. Nah, udah itu dia misalnya udah beres gitu ya ngajar si anak didiknya, terus misalnya si anak didiknya itu butuh si ininya materinya untuk dia pelajari lagi ya. Nah, jadi si guru lesnya juga sekalian dia men-sharekan si materinya sambil ngejelasin, dia juga bisa plus ngasih bonusnya apa? Bonusnya dia kasih kerjaan ya, dia kasih soal seperti ini. Nah, contohnya kayak gini ya, dia udah ngasih soal dan jawaban, dia diharapkan bisa ngasih jawabannya juga di sini gitu ya. Atau enggak dia misalnya bikin si Google Docs. Jadi kalau misalnya guys yang belum tahu, Google Docs itu hampir mirip seperti Word ya. Oke guys, jadi ini ceritanya saya mau melakukan share ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Bobby. Oke, gini caranya, gampang banget ya guys ya. Ini saya menjalankannya dengan menggunakan si email saya ya. Ceritanya saya sebagai si guru les, itu saya perlu tahu dulu emailnya dari anak les saya ya. Kalau misalnya ini melakukan Google Meet juga sebenarnya harus tahu dulu alamat email. Jadi kunci utama dalam melakukan sharing itu harus tahu dulu alamat emailnya. Jadi guys, gampang banget, tinggal diproses aja, tinggal di share ya guys, klik share. Nah, terus masukin. Nah, ini ceritanya anak lesnya. Nah, terus tinggal klik send sebenarnya. Tapi sebenarnya buat guys yang mau tahu juga mengenai yang lebih dalamnya ya, sebenarnya itu nanti saya akan jelaskan ya. Jadi itu bisa juga nanti dia, kalau misalnya sebenarnya ini kan materi pembahasan ya, materi pembahasan berarti artinya tidak untuk diutak-atik. Jadi kalau misalnya seandainya Anda nge-share suatu file, terus ternyata Anda tidak melakukan pengaturan atau setting si ininya ya, role-nya alias peranan dari orang yang di-share-nya, itu nanti dia bisa semacam dikasih akses buat masuk ke data penyimpanan di Google Anda ya. Itu bahaya, jadi materinya nanti bisa diacak-acak guys. Nah, kalau misalnya guys kalian nggak ngatur settingannya, jadi misalnya saat ngaturnya sebagai editor ya, artinya dia bisa ngacak-ngacak, nanti anak lesnya nanti nambah-nambahin si materinya, ada yang dihapus, ada yang ditambahin gitu ya. Nanti pada saat si guru lesnya itu nanti mau ngebahas lagi, bisa-bisa nanti materinya jadi robah
Nah, itu kan bahaya banget. Jadinya penting banget buat ngatur si privilege-nya. Nah, untuk ngatur privilege-nya itu nanti tinggal klik aja di bagian sininya ya. Ini nanti sebagai viewer aja. Berarti artinya file yang nanti di-share ke anak les itu hanya sebagai untuk dilihat saja. Nah, terus ada juga ini bagian settingannya ya. Terus kita lihat sini, editors can change permission and share. Viewer and commenter can see the option to download. Ini semacam keterangannya ya. Jadi si viewernya alias si anak lesnya itu nanti cuma bisa ngedownload ya. Oke, jadi dia bisa aja ngedit, tapi dia ngedownload di lokal komputer dia sendiri. Oke. Nah, terus kita balik lagi ya. Nah, tinggal kita klik send aja. Terus di sini kalau misalnya mau ngasih pesan-pesan boleh ya, tinggal klik send. Nanti ini notifikasinya akan muncul di dalam email. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih tahu notifikasi, tinggal klik aja di sininya ya, udah otomatis secara defaultnya adalah centang. Oke, tinggal di send aja. Nah, nanti otomatis akan sampai di anak lesnya. Tinggal klik aja di bagian sini ya guys ya. Nah, ini ceritanya saya pakai sih sebagai komputer dari si anak lesnya ya. Nah, kalau misalnya ini tadi saya sebagai guru les ya. Nah, ini biar beda kayak gini sama saya bikinnya. Set gitu. Biar jelas. Satu lagi. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini biar jelas ya. Nah, ini yang bagian kiri tadi yang guru lesnya, ini yang si anak lesnya. Anak lesnya saya bikin dulu. Saya masuk account ya. Ya, ceritanya dia kan pasti punya Gmail sendiri ya guys ya. Nah, tinggal dia buka. Nah, nanti akan terima tuh ya. Ini pesan email dari sebelumnya ya. Yang dari si guru lesnya ya. Sebagai saya sendiri. Oke, tinggal diklik aja. Nanti akan ada notifikasi berupa email. Tinggal nanti diklik aja. Nih, saya perbesar ya. Tinggal klik aja di open. Nah, ya, ini si filenya ya akan terbuka seperti ini. Jadi yang membukanya nanti sebagai si anak lesnya ya. Nah, terus di sini kalau misalnya seandainya ada dua orang yang akses ke file ini dalam waktu bersamaan, itu akan kelihatan di bagian sininya. Jadi saya emang lagi akses juga ke sana. Kan bisa dilihat bagian sini ya, saya emang sedang akses juga ke file tersebut. Nah, bisa dilihat di bagian sini ya. Jadi kita sama-sama akses, jadi kelihatan ada dua. Nah, terus akan saya buktikan nih. Saya tadi men-sharekan, si guru les men-share sebagai ke anak lesnya itu hanya sebagai yang viewer. Jadi kalau misalnya klik di sini, ini nggak akan bisa ngedit sama sekali si anak lesnya ya. Nah, terus terakhir kan di info di sini, coba kerjakan di dalam Google Docs and share jawabannya ke email saya maksimal minggu depannya. Nah, untuk yang cara ini, dia berarti harus membuat si Google Docs. Google Docs-nya gimana cara bikinnya? Itu tinggal gampang, tinggal klik aja di bagian sini ya, terus ke yang tadi, ke lewat sini ya. Nah, lewat drive. Nah, terus dia bikin new, terus bikin docs. Nah, gampang. Tadi pertanyaan seperti ini ya, coba kerjakan di dalam Google Docs dan share jawabannya. Nah guys, kalian bisa ada yang tahu nggak ini jawabannya gimana guys? Pasti udah pada lulus fisika kan? Saya zaman pada pinter-pinter semua. Nah, ini jadi jawabannya gimana guys? Kita langsung nyontek aja ya. Oke guys, biasa kalau misalnya saya pas dulu zaman pelajaran itu selalu harus menulisnya ditanyakan, diketahui, ditanyakan, jawab. Ya, ini jawabannya ya. Jadi kalau misalnya si voltasenya 10, si resistansinya itu 10 ohm, ditanyakan si arusnya. Maka jawabannya berarti arus sama dengan si voltase dibagi sama resistansi ya, atau hambatan. Nah, itu jawaban 1 ampere. Nah, ini tinggal dijawab aja, nanti tinggal di-share aja. Nah, ini bisa share balik lagi. Jadi si anak les ini bisa nge-share, tinggal nge-share. Nah, ini yang pasti mesti dinamain dulu ya, si nama filenya. Ini jawaban soal ohm. Oke, nah itu kayak gini, tinggal share aja, di share terus nanti diisi siapa misalnya ke Hans. Kalau misalnya tinggal jawab ke sini. Terus kalau misalnya sebagai guru les ya harus bisa mengeditor dong.
ya, atau enggak sebenarnya misalnya untuk sebagai view aja sebenarnya bisa sih ya, tapi bebas kalau misalnya anggapannya nanti si reviewnya itu bisa dilakukan langsung di filenya, boleh sebagai editor. Oke, langsung tinggal kita send aja ya sebagai editor. Oke, send. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya mau nge-share juga, ini di sini ada pilihan ya, get link ya. Get link itu apa maksudnya? Jadi kalau misalnya get link itu, jadi bisa sistemnya kita bisa lewat chat. Tinggal copy aja, copy linknya ya. Nah, di sini bisa tinggal diklik nih. Kita mau share-nya sebagai apa? Anyone with the link ya, atau terbatas. Nah, kalau misalnya terbatas berarti artinya pada saat nanti ada kita ngirim link ini ke seseorang, itu akan selalu ditanya apakah orang ini akan diberikan akses untuk bisa masuk ke file Anda atau tidak. Oke, gitu. Nah, ini di dalam si Google juga, karena kita pakai get link, itu ada ini, ada yang namanya Hangout atau si Google Chat. Oke, tinggal kita misalnya Anda mau nge-share lewat link, gampang aja sih sebenarnya. Jadi tinggal diklik aja ya di bagian sini, biasa titik 9 ya, titik 9, terus nanti dicari chat. Chat ya. Nah, kalau misalnya nanti udah dipilih chat, tinggal dicari aja si tinggal dicari saja. Jadi kalau misalnya pertama kali nanti keluar kayak gitu ya, get started kayak gituan, terus tinggal dimasukin aja nanti chatnya mau ke siapa ya. Kalau misalnya belum ada, Anda harus tahu alamat emailnya. Nah, itu langsung muncul kan, tinggal plus saja. Nah, nanti tinggal kasih tahu nih, Pak, saya sudah kerjakan soalnya, tolong cek jawabannya di sini, Pak. Nah, tinggal di paste saja ya tadi ya, tuh nanti otomatis langsung ke jawaban. Nah, sekarang kita lihat di sisi si penerimanya alias si guru lesnya. Nah, nanti guru lesnya tinggal lihat aja sebenarnya, nanti tinggal klik biasa ya seperti ini di sini. Nah, ini tinggal klik ke sini. Kita misalnya mau cari juga ya, dia jadi bisa dua macam. Kalau misalnya ini kan jawabannya udah di share ya, bisa lihat bisa dua macam. Bisa lihat ke bagian sini lewat email, bisa juga lihat di bagian yang tadi chat, buka chatnya ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, itu tadi. Nih, tinggal tes lagi ya. Tes. Nah, begitu dites nanti akan masuk seperti ini. Nah, langsung kelihatan. Terima ya, jangan lupa diterima. Nanti akan muncul chat seperti ini. Nah, ini dari guru lesnya dan yang ini dari anak lesnya. Nah, nanti dia ngirim link seperti ini. Nah, tadi kan dengan caranya tadi saya bukanya lewat email ya. Sekarang kalau misalnya seandainya saya buka dari chat gimana? Nah, tinggal klik aja di sini ya, klik. Nah, begitu diklik udah nyambung ke file yang sama. Nah, nanti kalau misalnya mau di review, itu tinggal klik lagi dari anak lesnya ke link yang sama ya, biar cepat. Nah, nanti jadi bisa sama-sama buka file yang dimaksud ya. Ini lagi proses buka. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Nah, tuh kan sama ya. Nah, nih ceritanya guru lesnya udah jawab nih ya. Oke, saya sudah review jawabannya tepat. Nah, udah. Misalnya mau dikasih warna, bisa kasih warna ya, tinggal klik aja di sini ya. Nanti jadi bisa langsung dapat informasinya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, paling gitu, gampang kan jadi cara untuk nge-share-nya. Jadi segitu aja paling informasi saya untuk Mas Bobby ya, moga-moga bisa membantu. Dan jangan lupa untuk yang lain bisa, yang lagi nonton video ini bisa untuk subscribe, like, dan komen. Moga-moga video ini bisa membantu guys kalian. Oke, salam dari Hands Up Channel. Goodbye.